Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman R yang kita gunakan untuk mengolah data. Nah, dalam hal ini untuk menyajikan data. Nah, ini merupakan tampilan dari R GUI. Di sini ada R console-nya dan di sini ada R editor-nya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi tentang pengolahan data atau penyajian data, nah kita lihat dulu kenapa kita harus belajar R, khususnya untuk mahasiswa teknik informatika. Nah, di sini saya sudah mencari popular coding language. Nah, di tahun 2020. Nah, ternyata di sini yang paling populer itu ada Python. Nah, jadi kalian wajib nanti juga harus menguasai Python, ada Java, ada C++, JavaScript, Go. Nah, yang keenam itu ada R. Nah, di sini R ternyata di posisi ke-6. Mungkin kalian sudah belajar ini beberapa Python, Java. Nah, di sini nanti kita akan membahas R pada praktikum statistika. Nah, selain dia termasuk bahasa pemrograman yang populer, itu R itu juga sangat dipakai di data science. Seperti kalian ketahui, kalau di teknik informatika itu nanti ada fokus studi data science. Maka sangat penting kalian menguasai R untuk belajar data science. Sekarang lagi ngetren ya, data science itu di setiap startup dia pasti menggunakan data science. Nah, maka kalau kalian menguasai R, nanti bisa menambah portofolio kalian. Nah, bisa menjadi nilai jual lebih dalam mencari pekerjaan. Di sini R itu di data science itu menempati urutan kedua. Urutan pertama masih Python yang banyak digunakan di data science. Baru urutan keduanya R. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita bahas juga pemrograman yang Python. Nah, sementara kita bahas dulu ya pemrograman R. Oke, seperti itu. Jadi sangat penting sekali kalian belajar R. Sekarang kita masuk ke R-nya. Ini R GUI. R GUI seperti ini tadi, R console sama di sini ada R editor. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya tampilannya kurang menarik ya kan? Tampilannya kurang menarik. Nah, terus nanti outputnya juga biasanya tidak terlalu tersusun dengan bagus. Nah, sebenarnya untuk tampilan yang menarik itu bisa kita gunakan ini RStudio. Nah, ini ada RStudio, tampilannya seperti ini, jauh lebih bagus dari yang tadi. Nah, cara menginstalnya gimana? Cara menginstalnya, kalian pertama tetap harus menginstal yang R yang lama dulu. Yang R ini harus tetap diinstal dulu. Nah, kalau kalian sudah berhasil menginstal R ini, baru nanti kalian install RStudio. Nah, RStudio ini juga open source ya, jadi jangan khawatir, ini program yang kita gunakan open source, jadi kita tidak memerlukan lisensi. Ini untuk webnya rstudio.com. Nah, jadi kalian nanti bisa cari rstudio.com. Nah, di sini ada dua, untuk yang open source sama dia yang berbayar. Untuk open source nanti untuk akademik, kalau yang berbayar nanti untuk bisnis. Nah, nanti kalian bisa pilih yang download yang open source. Nah, ini bisa kalian download yang open source-nya. Nah, terus nanti silahkan di-download di bagian bawah. Ini pilih, nah ini kita download. Nah, nanti silahkan ini di-download. Dan nanti
diinstal. Itu untuk cara mendownload di RStudio-nya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke RStudio-nya, masuk ke materi. Nah, sebelumnya tapi kita pengen mengatur ini dulu ya. Ini karena mungkin di layar Anda tidak terlalu jelas ya. Tidak terlalu jelas karena hurufnya terlalu kecil-kecil. Nah, maka ini tampilan seperti ini bisa kita atur. Nah, pertama, ini kita ubah dulu di view, terus panel. Nah, kita pilih ya console on right. Jadi supaya nanti R console-nya dia di sebelah kanan. Kalau ini kan di bawah pojok kiri. Nah, sekarang kita ubah ke kanan. Nah, maka dia pindah ke sini ya, R console-nya di sini. Nah, terus ini history dan seterusnya ini nggak terlalu dipakai, maka bisa kita minimize ini. Bisa kita minimize ke bawah. Nah, terus ini juga nanti buat plot dan seterusnya ini sementara kita minimize dulu ke bawah. Nah, ya, jadi supaya tampilannya lebih luas. Untuk ukurannya itu nanti bisa kita ukuran huruf ini ya supaya bisa terlihat dengan jelas view. Terus zoom in atau zoom out. Nah, kita pilih zoom in supaya dia lebih besar. View, kita zoom in lagi. Oke. Nah, dia cukup jelas ya. Tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita langsung saja masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu membuat plot data dalam R, yaitu data kita tampilkan nanti dalam scatter plot. Jadi memplot data dalam R. Nah, pertama nanti R itu bisa kita mengambil data, ya, bisa mengambil data dari file Notepad maupun file Excel. Nah, misalkan di sini kita gunakan yang Excel. Nah, caranya seperti apa? Saya geser dulu biar kelihatan. Nah, caranya ini simpan, nanti berarti yang kita baca itu kita simpan dengan variabel simpan sama dengan read.table. Nah, read.table. Terus di sini kita tuliskan dulu dia menyimpannya tadi filenya di mana. Nah, kalau di sini saya di bahan kuliah, referensi, statistik, terus program R. Nanti disesuaikan kalian menyimpannya di mana. Terus yang ini nama filenya data 3.1.csv. Nah, ini di data 3.1.csv. Terus selanjutnya di sini ada header true. Nah, kalau header true itu berarti nanti baris pertama itu kita simpan sebagai headernya atau judulnya, ya. Bagian paling atas itu kita simpan sebagai headernya atau judulnya. Nah, ini saya sudah membuat data 3.1. Nah, ini data 3.1. Nah, ini. Nah, berarti datanya seperti ini. Ini datanya nanti bisa sembarang saja ya, angka-angkanya. Tapi di sini saya ada jenis kelamin, pendapatan, dan pengeluaran. Ini headernya tadi. Nah, di sini catatan nanti jangan pakai spasi ya, jangan pakai spasi karena nanti dia disimpan sebagai nama variabel. Jadi diusahakan jangan gunakan spasi. Jenis kelamin, pendapatan, dan sini pengeluaran. Ini jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan ada 21. Nah, ini juga ya, ini pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian. Nah, ini ya datanya, nanti datanya ini tidak harus sama dengan ini, nggak masalah. Ini data kita. Nah, nanti jangan lupa menyimpannya di CSV ya. Bisa kalian pilih ini file,
terus save as. Nah, nanti bisa kalian pilih save as, terus kalian pilih yang CSV. Nah, ini nanti bisa kalian pilih yang CSV di sini. Nah, ini dipilih yang CSV. Nah, ini ya. Nah, terus nanti tinggal kalian simpan. Ini sudah simpan. Nah, ini ya data kita. Oke, sekarang kita balik lagi ke R-nya. Nah, ini R. Oke, ini tadi sudah kita baca data dari Excel. Simpan. Nah, sambil saya jalankan. Ini simpan, kalau kita jalankan, ini kita naikkan saja. Ini saya jalankan, simpan, berarti. Nah, untuk ngerunnya kalian bisa pakai ini, run. Nah, ini perintah run, atau pakai control enter. Jadi untuk menjalankan bisa pakai run, bisa control enter. Bisa per baris atau bisa banyak baris. Kalau banyak baris nanti kalian blok dulu baru di run. Tapi kalau mau satu persatu cukup dia di per baris seperti ini. Ya, saya run. Oke. Nah, ini jadi datanya seperti ini. Ini ya tadi kita panggil simpan. Jadi variabel simpan ada jenis kelamin, pendapatan, pengeluaran ini datanya. Terus yang pertama ada plot. Ini plot simpan 2.3. Nah, artinya ini dia ngeplot simpan tadi atau data kita, tapi yang kolom kedua dan kolom ketiga. Terus ini main itu judulnya, kita kasih judul nanti pendapatan dan pengeluaran per bulan dalam juta rupiah. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita run, figure magic. Nah, ini kita perbesar dulu ya, karena plotnya. Nah, jadi dia keluar nanti di plot sini. Kita run. Nah, ini bisa kita geser ke atas. Nah, supaya kelihatan ya plotnya. Ini plot yang kita dapatkan gambarnya seperti ini. Jadi dia nih yang kedua dan yang ketiga, dari kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, sekarang kita ke selanjutnya ada pendapatan. Nah, jadi kolom kedua, kolom ketiga itu bisa kita simpan ke variabel yang lainnya. Di sini disimpan sebagai variabel pendapatan, variabel pengeluaran. Nah, itu caranya simpan. Nah, simpan ini tadi filenya kita tadi ya, ini read tadi kan dia kita simpan sebagai simpan. Terus ini dolar pendapatan. Pendapatan tadi karena dia apa namanya? Yang headernya, sesuai headernya ya. Headernya tadi kan pendapatan dan pengeluaran. Jadi ini sudah sesuai dengan header dari tabel kita tadi. Oke, seperti itu. Terus ini plot pendapatan pengeluaran. Sama, coba kita plot lagi. Nah, ini ya plotnya. Pendapatan dan pengeluaran. Nah, cukup sederhana seperti ini. Ya, nanti gambar ini bisa kalian simpan gitu ya. Di sini ekspor. Ini ekspor. Nah, bisa kalian simpan sebagai image atau sebagai PDF. Atau kalian copy juga bisa. Ya, nanti. Jadi, hasil ini nanti bisa kalian simpan. Oke, itu. Nah, sekarang kita ke baris ke-12 di sini. Library JJP plot 2. Nah, di sini apa? Nah, library itu nanti dia untuk mengakses package gitu ya. Jadi sebenarnya di R itu juga nanti ada beberapa package yang kita gunakan. Nah,
Kalau package-nya itu belum ada, ini kalau kalian jalankan pasti error ya. Mungkin nanti beberapa dari kalian ini kalian jalankan error. Kenapa? Karena package-nya belum ada. Kalau package-nya belum ada, kalian bisa menambahkan di sini package. Nah, ini package. Terus, nah ini yang package di sini itu yang sudah ada. Nah, di sini package yang sudah ada. Tadi yang mau kita pakai JJP ggplot2 ya, ggplot2. Nah, kebetulan saya sudah install nih ggplot2. Nah, ini saya sudah install ggplot2, maka ini kalau kita panggil bisa. Nah, tapi kalau kalian belum ada, ggplot2 ini belum ada, caranya di sini install dulu, install. Nah, terus kalian tuliskan apa yang kita install tadi package-nya, yaitu ggp ggplot ya, ggplot. Nah, ini udah ada ggplot2. Nah, bisa kalian pilih ggplot2. Kalau udah tinggal diinstal ya. Nah, tinggal diinstal. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini nanti tinggal diinstal. Nah, kita tunggu. Jadi kalau package-nya kalian belum ada, harus diinstal dulu. Oke, ini sudah berhasil. Jadi kalau nanti sudah berhasil, di bagian package ini muncul ggplot. Oke, masih proses install di sini. Kita tunggu dulu. Nah, ya, jadi kalau nanti sudah selesai install, seperti ini dia udah tanda lebih dari kayak gini, berarti dia udah selesai. Nah, terus nanti pasti di sini ada package-nya tadi ggplot. Nah, ini ya. Nah, cara manggilnya bisa ini kita pakai library ggplot atau boleh juga ini dicentang ya. Nah, dicentang juga boleh. Dicentang otomatis ini udah muncul kan library ggplot. Dicentang boleh atau pakai dipanggil ini juga boleh, library ggplot2. Nah, itu. Oke, coba sekarang kita jalankan library. Ini udah, sekarang ini jenis sama dengan simpan dolar jenis kelamin. Jadi ini jenis itu untuk jenis kelamin ya maksudnya. Jadi variabel jenis kelamin kita simpan sebagai variabel jenis. Ini kita run. Nah, sebentar ini kita run, coba library-nya kita, oh ya, library tadi belum kita jalankan ya. Library jalankan dulu. Dari library dijalankan sudah. Jadi ya kalau kita library belum kita jalankan ggplot, dia nggak tahu fungsi keyplot tadi apa. Karena fungsi keyplot itu nanti di dalam ggplot. Maka ini harus library jalankan dulu. Terus jenis, ya mau. Nah terus, nah ini plotnya kita perbesar. Ini ya plotnya. Jadi ini pengeluaran, pendapatan dan pengeluaran per bulan dalam juta, pendapatan, ini jenisnya laki-laki dan perempuan. Nah, di sini perintahnya ya, kita lihat coba perintahnya. Keyplot pendapatan pengeluaran. Jadi yang nanti kita plot itu pendapatan dan pengeluaran yang sudah kita simpan tadi. Main judulnya ya, main itu pendapatan dan pengeluaran per bulan dalam juta. Terus ini koma. Setelah itu xlab putih untuk label dari sumbu X, ylab untuk label sumbu Y, color sama dengan jenis. Jadi nanti untuk jenis yang berbeda, colornya berbeda titiknya tadi. Nah, maka di sini ada berbeda warna ya. Laki-laki maupun perempuan berbeda warna karena jenis itu color
Untuk setiap jenis colornya berbeda. Oke, kita lanjut yang program 17. Nah, kalau di sini, nah yang program 17 di sini, selain colornya itu jenis, shape-nya juga jenis ya. Color sama dengan jenis, jadi setiap jenis colornya berbeda. Shape jenis, maka setiap jenis nanti shape atau bentuknya berbeda. Jadi kalau di sini laki-laki lingkaran, perempuan segitiga, ditambahkan. Oke, terus kita ke 20. Nah, sekarang kita ke ggplot. Nah, dari gplot sekarang ggplot. Nah, kita gunakan AS pendapatan pengeluaran plus genome point. Nah, ini sebenarnya nanti untuk nih ya, supaya dia tampilannya kalau tadi kan polos putih ya. Nah, kalau ini dia lebih ada garis-garis dan berwarnanya. Oke, 23 kita run lagi. Nah, ini sama tadi karena ini ditambahin sama color sama dengan jenis, shape-nya sama dengan jenis ya. Maka dia di sini ada keterangan jenis kelamin dan perempuan. Terus selanjutnya yang ke-25. Nah, kalau ke-25 itu kita gunakan warna yang berbeda ya. Jadi titiknya tadi berbeda, warnanya juga berbeda. Ini pengaturan warna saja. Pengaturan warna nanti bisa dilihat nih. Pengaturan warnanya, color sama jenis, shape juga jenis. Nah, ini colornya. Perwarnaannya. Terus yang ke-28. Nah, yang ke-28 itu pengaturan warna lagi. Pengaturan kalau kita lihat ini warnanya berbeda. Terus di tengahnya kosong ya kan ini. Tengahnya berbeda dan setengahnya kosong. Terus kita lanjut. Yang 30. Ini yang 32. Nah, ini yang 3 baris ke 32 ini grafik ada vst_grid. Nah, ini dia kita pecah ya. Ini untuk memecah. Jadi laki-laki kita pecahkan dalam satu tabel, perempuan juga dalam satu tabel yang berbeda. Ya, perintah yang nomor 32 di sini. Perintah 34. Nah, ini warnanya kita bedakan lagi. Terus 36. Nah, ini kalau mau kita beri batasan gitu ya. Mau kita beri batasan. Supaya kita tahu nih, oh yang di 2,5 pendapatan kurang dari 2,5 itu batasnya di mana? Nah, lebih dari 2,5 di mana? Maka ini perintahnya pakai geom vline. Nah, ini di x-intercept 2,5. Nah, x-intercept 2,5. Maka nanti ini dipecah di 2,5. Ini plus intercept 5. Nah, kalau intercept 5 maka nanti 5 juga ada garisnya. Intercept 5. Terus kalau ini 1 sampai 5. Nah, maka nanti setiap 1 sampai 5 ada interceptnya. Terus ini 2,5 5,7,5. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi ada 2,5, 5 sama 7,5. Ini kalau colornya kita atur, garis-garisnya tadi bisa dilihat nih. Colornya dan type line-nya long dash, garis-garis putus. Nah, terus selanjutnya
Nah, ini kalau kita menggunakan y-intercept juga. Jadi ini x dan ini y. Ya, sekali lagi nanti bisa kalian simpan ini gambar-gambar tadi ke ini tadi ekspor. Nah, sebenarnya kita bisa mencari informasi tentang fungsi-fungsi yang ada di R ini tadi. Misalkan tadi kita punya plot gitu ya. Kita punya plot. Nah, plot itu apa sih? Nah, plot itu apa? Nah, kalian bisa tanya di bagian konsol di sini. Caranya tulis tanda tanya, terus kalian ketik plot. Nah, itu ya. Tanda tanya plot. Nah, maka di sini sudah dijelaskan plot itu apa. Nah, kalau kalian enter, maka nanti dia akan ke penjelasan tentang R gitu ya. Ini tadi penjelasan tentang plot. Nah, ini kita enter dia penjelasan tentang plot. Nah, dijelaskan di sini plot itu apa. Terus nulisnya kayak apa. Ini tadi plot x, y, argumennya apa. Nah, ini tadi ya. P, L, B, C, O tadi buat tipe-tipe garis tadi. Nah, ini juga sudah ada contohnya, nanti bisa kalian jalankan ini contohnya. Ya, jadi kalau tidak tahu, bisa kalian tanya di konsol. Tanda tanya, terus apa yang bagian ditanyakan. Nah, nanti ada penjelasan di sini, di bagian help. Oke, seperti itu ya. Itu untuk menyajikan dalam scatter plot. Nah, sekarang kita ke grafik garis. Nah, grafik garis di sini nanti kita mau bikin diagram garis. Kita gunakan data di sini sama nanti data yang kita pakai data 3.2 CSV. Nah, itu datanya sudah saya buat, ini datanya. Nah, ini jadi ada tahun, jenis barang A, jenis barang B, jenis barang C. Ya, tahun ini banyak, misalkan banyak penjualan ya. Tahun 2001 itu banyak penjualan jenis A 90, jenis B 85, jenis C-nya 50. Mau kita bikin diagram garisnya nanti. Seperti itu. Kita ke R console-nya. Ya, kita jalankan. Simpan. Ini datanya sudah terbaca, ini datanya tahun, barang A, barang B, barang C. Terus kita run lagi. Nah, ini disimpan ya. Jenis barang A itu disimpan sebagai jumlah A, jumlah B, dan jumlah C. Ini kalau kita panggil jumlah A, jumlah B, jumlah C-nya. Nah, terus sekarang kita coba plot tahun, jumlah A. Nah, ini maka dia keluar plotnya antara tahun dan jumlah A. Ini ya, tahun dan jumlah A berapa? Saya perbesar. Itu. Nah, terus kalau sekarang plot tahun jumlah A type O. Nah, tadi ya kalau kita lihat keterangan di plot tadi ada beberapa tipe. Nah, salah satunya tipe O. Ini kalau tipe O ini kita jalankan. Maka ini tipe O itu berarti ada lingkarannya dan dia dihubungkan garis. Nah, boleh ditambahi call blue. Nah, dikasih warna. Nah, warnanya jadi biru. Terus green juga bisa. Terus ada red atau blue. Nah, ini sudah kita gambarkan dua ya. Kita gambarkan dua. Ini untuk yang A, terus ini tadi untuk data B. Data A, data B. A tadi kita kasih warna merah, data B yang biru. Nah, dia masih tipe O. Oke, terus sekarang kalau mau kita beri batasan, jadi supaya ini itu enggak
semuanya terpenuh kayak gini, itu bisa kita beri batasan. Ini limit Y, lim C 70 sampai 80. Artinya nanti ini Y-nya dibatasi dari 70 sampai 180. Coba kita run. Ya kan ini maka dibatasi ini cuma sampai 70 sampai 180. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang 29 sampai 31 coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini kita batasi Y-nya dari 40 sampai 180. Nah, ini 40 sampai 80. Terus 33 sampai 35. Ya, 33 sampai 35 kalau kita lihat beda sama sebelumnya tadi, ini tadi dibentuk ini ya. Kalau tadi kan lingkaran semua. Nah, ini ada yang kotak. Nah, kalau mengatur seperti itu bisa kita tambahkan nih PCH22. Nah, PCH itu untuk mengatur dari lingkaran atau kotak. Nanti bisa dilihat PCH itu ada apa saja 22, 21 itu bedanya apa. Bisa dilihat di help tadi. PCH 22 artinya dia kotak-kotak di sini. Oke, terus yang 37. Nah, 37 ini tadi kita jalankan ada LTY2. LTY2 nanti untuk mengatur garisnya tadi supaya putus-putus. Ini kita lihat garis yang B itu dia putus-putus. Oke, yang 41. 41 ini kita bikin LTY2 semua, maka dia jadi putus-putus semua. 45. Nah, 45 itu kita ubah tipenya tipe P. Nah, tipe P itu dia nanti tanpa garis. Nah, tipenya sebenarnya tadi bisa dilihat di help ya, tadi ada banyak. Tipe P itu untuk yang tidak ada garis. Nah, terus 49. Ini cuma yang kita bikin tipe P-nya yang kedua, maka yang kedua nggak ada garis. Terus sekarang kita ke 53. Nah, 53 untuk judul ya, bisa kita gunakan ini title main data penjualan barang A, B, dan C dari tahun 2001 sampai 2009. Column main red, jadi warnanya apa, font main ukurannya seberapa. Ukurannya 4. Nah, kita tulis font mainnya sama dengan 4. Sekarang kita ke program baris 59. New. Nah, ini plot new itu artinya kita ke plot yang baru ya. Jadi ini hilang plotnya. Nah, ini kita kasih judulnya sama tadi. Kita kasih judulnya barang A, B, dan C tahun 2001 sampai 2007. Masih sama, ini programnya sama. Oh ya, ini mungkin catatan di sini jumlah A itu kita simpan sebagai total ya. Maka di sini tahun koma total. Total itu adalah jumlah A. Selanjutnya 66. Nah, 6 itu ada legend. Legend itu untuk keterangannya. Keterangan di sini legend di sini keterangan lingkaran atau bentuk-bentuknya tadi ya. Nah, lingkaran dan bentuk-bentuknya ini. Nah, sebenarnya bisa kita lihat di sini ya. Ini legend. Nah, ini legend 2160 C, jenis barang A, jenis barang B. Jadi yang mau kita legendkan itu apa? Jenis barang A, jenis barang B. Terus jenis C, cek 0,8, call C. Terus red, blue, green. Nah, yang kita bikin itu PCH-nya. PCH 21. Maka nanti legendnya yang bentuk-bentuk ini tadi. Ada lingkaran, ada belah ketupat. Nah, ini tadi PCH 21 yang kita legendkan.
Tapi kalau yang setelahnya yang kita legendkan itu LTY-nya. LTY tadi yang garisnya. Maka kalau yang kita jalankan yang program 74, nah maka legendnya dia legend garisnya. Karena ini tadi kita gunakan LTY. LTY-nya. Yang dilegendkan. Oke, sekarang nomor garis 82. Oke, ini cuma memainkan garis-garisnya ya, kita bikin putus-putus misalkan. Lanjut. Nah, sekarang di sini yang nomor 90 ke bawah ya. Yang 90 ke bawah itu bedanya cuma di sini ya. Ini tipenya kita ganti. Tadi O semua, ini ada O, ada S, ada O. Nanti detailnya bisa kalian di help tadi, di plot. Bedanya kalau S itu di sini dia putus-putus kayak ini ya. Nah, patah-patah kayak ini. Itu yang tipe O dan tipe S. Oke, 98. Ada tipe L. Nah, tipe L itu dia line, maka dia nggak ada titik-titiknya. Tipe L. Tipe L tadi tidak ada titik-titiknya. Terus plot 6. Nah, ini ya, tipe L tadi maka dia berupa garis. Terus 114. Nah, masih sama. Terus 14, terus 122. Nah, ini 122. Terus yang program 130. Nah, ini sebenarnya cuma pengaturan di warna-warnanya tadi ya, nanti bisa dilihat lagi. Ini yang program 130 itu sedikit berbedanya dia di bawahnya ini ya. Bawahnya ini kan, kalau ini tadi kan tahun. Nah, ini sebenarnya bisa kita ganti dengan label yang lainnya. Di sini nggak harus tahun, kalau mau kita ganti, maka kita bisa gunakan di sini labelnya kita ganti gitu ya. Labelnya kita ganti. Nih, saya perbesar dulu. Nah, ini. Jadi kalau tadi itu cuma tahunnya, jadi ini kelihatan satuannya A, B, C, D. Nah, sekarang kita ganti pakai nih. A, B, C, D, E, F, G. Ini untuk axis-nya. Jadi, axis at 2001-2007. Nah, maka dia dari tahun 2007-2001. Side 1 itu artinya dia di bawah. Kita kasih label A, B, C, D. Jadi bukan tahun 2001 sampai 2007 kita ganti misalkan. Jadi A, B, C, D. Tuh. Ya, tadi kalau ini kita jalankan, kita ulangi coba. Program 130. Nah, ini ya. Maka ini A, B, C, D. Kalau yang ini 138. Nah, 138 ini kita ganti dengan tahun. Nah, ini kita tahun. Kalau tadi 2001, 2002, nah ini kita ganti sama tahun. Nih, bisa dilihat dia gunakan
eksisnya set 1 label tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7. Jadi mau kita ganti dengan tahun. Terus yang 146, nah 146 ini dia di atas. Jadi side-nya ini, kalau dari side 1 itu artinya dia di bawah sini, side 3 itu artinya di atas. Oke, itu tentang grafik garis. Nah, nanti bisa kalian pelajari. Coba ini saya perbesar dulu supaya kalian bisa melihat program utuhnya. Silahkan kalau mau di screenshot, saya beri kesempatan. Ya, kita mulai dari yang plot data scatter plot tadi dulu. Nah, ini silahkan kalau di screenshot sampai nomor 26. Terus, nah ini yang bawah, silahkan di screenshot. Kalau sudah, yang grafik garis ya, ini 1 sampai 27, terus 27 sampai ini 51, ini 51 sampai 75, baris 75. Kalau sudah, baris 75 sampai baris 99. Dan baris 99 sampai 123. Dan 123 sampai 140. Ini yang paling bawah. Oke. Ya, nanti programnya silahkan dibuat. Oke, saya kira cukup pembahasan tentang membuat grafik, yaitu memplot data dalam scatter plot dan grafik garis. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.